wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Damayanti. Saya dari kelas 1 Eksekutif D, NPM 2010210990, mata kuliah Filsafat Hukum yang diampu oleh Bapak Suparto. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai filsafat hukum secara umum. Filsafat hukum adalah cabang filsafat yang membicarakan apa hakikat hukum itu, kemudian apa tujuannya, mengapa dia ada, dan mengapa orang-orang harus tunduk kepada hukum. Di samping itu, filsafat hukum juga membahas tentang soal-soal konkret mengenai hubungan antara hukum dan moral atau etika dan masalah keabsahan berbagai macam lembaga hukum. Pengertian tersebut juga dapat ditinjau dari dua segi. Yang pertama, segi semantik. Nah, dalam segi semantik, perkataan filsafat itu berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah, yang berasal juga dari bahasa Yunani, filosofia, yang berarti philos itu mencintai atau suka. Dan yang kedua, sophia, yang artinya adalah pengetahuan atau hikmah. Jadi, apabila philos dan sophia digabungkan, berarti itu adalah cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran. Maksudnya teman-teman, setiap orang yang berfilsafat akan menjadi bijaksana. Orang yang cinta kepada pengetahuan itu disebut dengan filosofer. Dalam bahasa Arabnya adalah failasuf. Pecinta pengetahuan ialah orang yang menjadikan pengetahuan itu sebagai tujuan hidupnya, atau dalam arti kata lain mengabadikan dirinya kepada pengetahuan. Nah, yang kedua itu dalam segi praktis ya teman-teman. Praktisnya, filsafat berarti alam pikiran atau alam berpikir. Berfilsafat artinya berpikir. Namun teman-teman, tidak semua berpikir berarti berfilsafat. Berfilsafat itu adalah berpikir secara mendalam dan juga bersungguh-sungguh. Sebuah semboyan mengatakan bahwa setiap manusia adalah seorang filsuf. Semboyan ini benar juga sih, karena semua manusia itu pasti berpikir. Tapi secara umum semboyan itu tidak bisa dikatakan benar, sebab tidak semua manusia yang berpikir itu adalah seorang filsuf. Supaya hukum yang dibangun dan juga dibentuk ini memiliki landasan yang kokoh untuk jangka waktu yang panjang dan tidak akan dipertentangkan di kemudian hari dengan pemahaman filsafat barat dan juga filsafat timur, pengetahuan tentang filsafat hukum barat yang masih mendominasi pengetahuan filsafat hukum di Indonesia ini seharusnya diselaraskan dengan filsafat Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Kajian tentang filsafat hukum merupakan studi yang sifatnya mendasar dan juga luas dalam ilmu hukum. Hal ini karena filsafat hukum itu merupakan landasan bagi hukum positif yang berlaku di suatu negara. Dalam hal ini negara Indonesia. Demikian halnya dalam pengaturan hak asasi manusia. Landasan filsafat negara sangat menentukan bagaimana pola pengaturan HAM di negara yang bersangkutan. Apakah negara itu berpaham liberalis, kemudian sosialis maupun Pancasialis. Pancasila sebagai filosofis ground slang bangsa Indonesia merupakan dasar dari filsafat hukum Pancasila yang selanjutnya menjadi dasar dari hukum dan praktek hukum yang ada di Indonesia. Perenungan dan juga perumusan nilai-nilai filsafat hukum juga mencakup penyelesaian antara nilai, misalnya penyelesaian antara ketertiban dengan ketentraman, antara kebendaan dengan keakhlakan, dan juga antara kelanggengan dengan konservatisme dengan pembaharuan. Begitu teman-teman. Nah, yang kemudian pada dasarnya kita itu dapat merumuskan beberapa hal dari pembahasan yang telah didefinisikan oleh para pakar, yaitu yang pertama, filsafat adalah
suatu ilmu yang istimewa karena mencoba menjawab masalah-masalah yang tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan biasa, karena masalah-masalah tersebut tidak itu di luar jangkauan ilmu pengetahuan biasa. Nah, yang kedua, filsafat adalah hasil daya upaya manusia dengan akal budinya untuk memahami atau juga untuk mendalami secara radikal dan integral serta sistematis hakikat sarwa yang ada. Yang itu yang pertama, hakikat Tuhan, yang kedua, hakikat alam semesta, dan yang ketiga, hakikat manusia. Dapat juga dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat yang membicarakan apa hakikat hukum itu, apa tujuannya, mengapa ya dia ada, dan mengapa orang-orang itu harus tunduk pada hukum, ya kan? Di samping pertanyaan dan menjawab pertanyaan masalah-masalah umum tersebut, gitu, filsafat hukum juga membahas soal-soal konkret mengenai hubungan antara hukum dan moral atau etika, dan masalah keabsahan berbagai macam lembaga hukum. Gitu. Kajian tentang filsafat hukum itu merupakan studi yang sifatnya mendasar dan juga luas dalam ilmu hukum. Hal ini karena filsafat hukum sendiri itu merupakan landasan bagi hukum positif yang berlaku di suatu negara. Dalam hal ini ya tentu saya katakan Indonesia, gitu kan. Demikian halnya dalam pengaturan hak asasi manusia. Dapat kita tinjau bahwasanya yang menjadi perbedaan besar dari filsafat hukum Pancasila adalah bahwa filsafat hukum Barat memiliki karakteristik kepastian hukum melalui keunggulan proses litigasi untuk mencapai keadilan. Sekalipun diakui telah ada perubahan, dan bahkan itu banyak banget perubahan ke arah non-litigasi, dapat dikatakan instrumen hukum itu merupakan alternatif saja, bukan merupakan sarana hukum utama untuk penyelesaian sengketa dalam mencapai tujuan. Bukan hanya mempertahankan ketertiban, juga melainkan menciptakan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Keberhasilan peranan hukum dalam mencapai kepastian hukum dan keadilan dalam lingkungan filsafat hukum Barat adalah ada pihak yang memenangkan kontes di muka pengadilan di satu sisi, dan di sisi lain ada pihak yang kalah dan terkena imbas serta penderitaan. Dampak negatif dari karakter berlitigasi itu, model Barat ini adalah semakin sulit dan juga terbebaninya suatu kaum miskin untuk turut berkontes di muka pengadilan, sekalipun telah disediakan, bahkan tersedia bantuan hukum bagi si kaum tersebut. Tak terlepas dari fungsi filsafat itu sendiri, teman-teman, yaitu adalah untuk menumbuhkan kekreatifan, kemudian menetapkan nilai, kemudian juga menetapkan tujuannya, menentukan arah, dan juga menuntun pada jalan baru. Filsafat hendaknya mengilhamkan keyakinan kepada kita untuk menopang dunia baru, mencetak manusia-manusia yang menjadikan penggolongan-penggolongan berdasarkan nation, ras, keyakinan, atau keagamaan mengabdi kepada cinta mulia kemanusiaan tanpa mengindahkan norma atau nilai yang berlaku dan melekat di masyarakat ini sendiri. Nah, sebenarnya apa sih manfaat mempelajari filsafat hukum bagi kita? Tidak terlepas dari 3 sifat dasar filsafat itu sendiri. Pertama adalah siapapun yang mempelajari filsafat hukum itu diajak untuk berpikiran luas dan juga berterbuka dengan lebih menghargai pemikiran dan juga
pemikiran dan pendapat orang lain dan tidak bersifat arogan dengan menganggap disiplin ilmu lainnya itu lebih rendah gitu. Nah, yang kedua, apa sih manfaatnya? Kedua itu manfaatnya adalah berpikir inovatif untuk kemudian dikembangkan kembali ke arah yang dicita-citakan bersama. Dan yang ketiga adalah berpikir kritis dan juga radikal serta memahami hukum tidak hanya dalam arti hukum positif saja, namun dapat menganalisa suatu masalah hukum. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai filsafat hukum secara umum. Apabila ada salah kata ataupun salah penyampaian, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.